Jelang beberapa hari sebelum HUT RI ke-76 tiba, saya, Pak Cahya, Pak Arbi, dan Pak Imam bergemas untuk berangkat menuju Curug Sibiting. Curug Sibiting atau dengan nama lain Curug Liar ini, letak geografisnya berada di Desa Kalitengah, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Curug ini merupakan salah satu destinasi dari sekian banyaknya curug di Kabupaten Batang yang belum sempat saya datangi satu persatu, baik yang sudah terekspos ataupun yang belum terekspos oleh media. Tak heran jika Kabupaten Batang juga sempat mendapat julukan Kota Seribu Curug karena saking banyaknya. Hamparan langit yang cerah mulai berganti dengan mendung hitam bertanda akan turunnya hujan. Namun tak mengurungkan niat untuk tetap menuju destinasi. Cemas tak begitu berarti karena segala hal telah dipersiapkan secara matang-matang. Sekarang udah sampai di Bandar, setengah 11 perjalanan, berarti dari rumah sampai sini setengah jam. Mampir dulu di wisata wahana perbelanjaan di Alfamart. Nah, nanti dari sini masih sekitar setengah jam sampai 1 jam lagi untuk menuju titik awal perjalanannya. Mudah-mudahan tidak hujan saja karena masih mendung. Sekarang mendung, tak ada awan, tak ada sinar mentari menyinari. Semoga tidak hujan. Bagus. Siap. Selamat jalan, hati-hati ya. Seperti biasa sebelum melanjutkan perjalanan, terlebih dulu kami berbelanja logistik. Karena waktu yang singkat, jadi tak ada rencana masak-memasak hari ini. Sebagai pengganti, kami hanya membungkus nasi untuk bekal makan siang nanti. Menikmati sekali ya Anda. Genyum gak sih? Sebetulnya, untuk menemukan curug ini tidaklah susah, karena lokasinya yang berada di pinggir jalan. Lebih tepatnya, tak jauh di selatan jembatan Sibiting. Setengah 12 udah sampai di titik awal nanti berjalan. Jadi di sini tuh kalau menuju akses ke curugnya belum ada base camp atau apa ya, rumah-rumah warga karena lokasinya di tengah kebun teh seperti ini. Nanti parkirnya di sini, pos apa ini, pos petani teh mungkin biasa untuk berteduh. Dan dari sini nanti jalan kaki turun ke bawah, kurang lebihnya berapa jam ya nggak tahu karena belum ada informasi yang jelas. Nanti kita buktikan aja berapa jam ke bawahnya. Dan untuk motornya di sini nanti aman kayak ini motornya, Pak? Enggak aman, semoga. Aman ya? Pak parkir ini. Pak parkir. Arah ke curug ke sana. Untuk tarinya itu kan. Karena merasa khawatir jika motor kami tinggalkan tanpa ada penjaganya, akhirnya kami memutuskan untuk menuju Desa Kalitengah. Tujuannya untuk menitipkan sepeda motor di salah satu rumah warga.
Langkah dimulai lebih jauh dari seharusnya. Menurut informasi yang saya dapat, saat weekend memang di pos kebun teh tadi biasanya ada penjaganya. Namun kami selalu menghindari hari-hari weekend, tak lain untuk menghindari keramaian. Di sela-sela pinus, cahaya mentari sedikit mengintip menyingkap mendung yang menutup langit. Saat itu juga saya berharap agar hujan menunda turunnya. Cuaca di daerah tropis seperti ini memang tak bisa diprediksi. Cerah dan mendung silih berganti seenaknya sendiri. Setelah keluar dari gapura, hamparan kebun teh liar memanjakan mata. Bersamaan itu sampailah kami ke pintu masuk Curug Cibiting. Memang cukup jauh dari desa kami menitipkan kendaraan. Tapi tak mengapa, daripada risiko lebih besar jika kami meninggalkan motor di pos yang letaknya pinggir jalan. Setelah tadi dipertimbangkan mau parkir di sana, tapi kok nggak aman motornya. Akhirnya kita ke desa Kali Tengah. Jadi di desa Kali Tengah itu juga bisa ke Curug Lojahan, curug yang menurut saya terindah itu di Kabupaten Batang. Tapi jalannya jauh. Disarankan kalau mau ke sana harus pagi. Nah ini, jadi kita titip motor di salah satu rumah warga di sana di desa Kali Tengah. Kemudian jalan kaki. Jam 1 mulai start. Kami terus menyusuri jalur setapak kebun teh ke arah turun menuju lembah. Tak terlalu sulit untuk menemukan jalur di lahan terbuka seperti ini. Patokannya, jika sudah menemukan pohon besar yang bolong tengahnya di ujung jalur, berarti sudah hampir sampai. Dari pohon penanda, lalu turun ke bawah menuju sungai. Saat menuruni harus hati-hati, karena jalan yang licin, apalagi jika basah. Setelah berjalan 30 menit, nampak dari kejauhan di antara rimbunya pepohonan, air jernih yang mengalir deras turun dari atas ketinggian. Sampailah kami ke Curug Cibiting. Memang curug ini tak terlalu tinggi, namun pahatan bebatuan serta hijaunya pepohonan di kanan kiri tebing membuat keindahan tersendiri. Belum sempat mengeluarkan barang-barang di dalam tas, nampaknya Pak Imam sudah tak sabar ingin menikmati refleksi air yang turun deras dari atas. Saya dan lainnya tentunya juga tak sabar juga. Rasa lelah selama berjalan seketika langsung hilang ketika berendam. Saat seperti ini mengingatkan masa kecil saya ketika pulang sekolah selalu mandi dan bercanda gurau dengan kawan di sungai. Setelah puas bermain air, barang-barang di dalam tas mulai kami keluarkan. Peralatan memasak segera kami siapkan. Di saat badan kedinginan seperti ini, membuat kopi adalah pilihan. Perihal membuat kopi, Pak Cahya adalah ahlinya. Pak Cahya mau buat apa?
Seperti yang sudah saya katakan tadi, cuaca di sini tak bisa diprediksi. Belum selesai menikmati kopi, rintik-rintik air dari langit mulai turun. Padahal kami membawa flashlight, tapi waktu menunjukkan sudah sore. Akhirnya kami putuskan untuk segera berkemas pulang. Berada di alam bebas tak boleh sembarangan. Segalanya harus dipersiapkan, terutama perlengkapan dan pengetahuan. Banyak kasus-kasus kecelakaan di alam tak lain karena kelalaian manusia itu sendiri. Yang perlu diketahui adalah alam liar bukan tempat untuk bermain. Di sisi lain tentang keindahan, banyak juga mengandung ancaman. Alam mengandung bahaya, manusia mengundang bahaya.